Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin wa afhamana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirina ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini udaranya segar, tanpa awan, tanpa mendung, cerah mataharinya. Mudah-mudahan hati kita semuanya juga cerah lahir batin. Lahirnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, batinnya juga bahagia. Itulah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kenapa? Karena kita sering tidak merasa bahwa itu diberi oleh Allah. Nikmat itu pemberian daripada Allah. Biasanya orang itu merasa sesuatu kalau memang dia melihat langsung. Contoh misalnya, seseorang mendapatkan uang, diberi oleh omnya, diberi oleh tantenya, diberi oleh kakeknya, ngelihat kakeknya langsung dia terima kasih. Nah, ketika seseorang diyakinkan bahwa rizki ini semua diberi oleh Allah, kadang-kadang nggak paham. Kenapa? Karena nggak bisa melihat Allah. Persoalannya adalah kenapa manusia itu tidak bisa melihat Allah, padahal Allah kan maha segala-galanya. Nah, ini di dalam kitab Al-Hikam ini diantaranya ada yang kita baca pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru ayyahjuba syai'un wa huwa ad'aru min kulli syai'in. Bagaimana bisa diterima oleh akal bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, tidak terlihat atau tertutup oleh sesuatu, padahal Allah itu lebih zahir daripada segala sesuatu yang ada ini, artinya daripada segala makhluk. Li'annal wujuda adharu minal adam ala kulli hal. Ya, karena pada dasarnya yang wujud itu adalah lebih zahir, lebih tampak daripada yang adam. Sedangkan Allah kan wujud, eksis, ada. Oleh karena itu di dalam bahasan ini diperumpamakan bahwa contohnya mengapa kelelawar itu kalau siang tidak bisa melihat. Justru kelelawar dan sejenisnya itu binatang malam, dia malah bisa melihat ya di kegelapan itu ya. Sebaliknya ketika di siang hari dia tidak bisa melihat. Itu kenapa dia tidak bisa melihat? Itu kal khufasi yabsuru bil laili dunan nahar, ya, seperti kelelawar yang dia bisa melihat di malam hari tapi sebaliknya tidak bisa melihat di siang hari. La li khafa'in nahar, bukan karena samarnya siang ya, dan bukan karena sinarnya, tetapi kelelawar tidak bisa melihat itu karena justru pancaran sinar matahari yang luar biasa bisa mengalahkan kekuatan mata kelelawar tadi itu. Karena mata kelelawar itu termasuk dhaif ya, lemah ya, karena fa inna basarul khufasi dhaifun yab'aruhu ya nurus samsi idza asyraqat ya, karena
mata kelelawar itu lemah ketika dia menatap sinar matahari, justru dia silau, jadi remeng-remeng misalnya, ya bahasa kita remeng-remeng, nah, silau. Oleh karena itu kalau kita lihat kehidupan kelelawar biasanya kalau siang ya kampret, apalagi codot ya dan lain-lainnya, itu kalau siang kan pada bergelantungan di atas pohon, ya di pohon yang tinggi itu pada bergelantungan mereka. Nanti kalau sudah malam atau menjelang malam itu sudah agak gelap, mereka baru peterbangan mencari mangsanya, mencari makan. Ada yang mencari nyamuk, ada yang mencari buah, ada yang mencari macam-macam sesuai dengan kebutuhan mereka. Walhasil bahwa kelelawar itu tidak bisa melihat di siang hari karena pancaran sinar matahari itu yang luar biasa dahsyatnya, mengalahkan kekuatan daripada mata binatang tadi itu. Ini kan perumpamaan ya, perumpamaan logika yang sederhana bahwa manusia atau pada umumnya kita tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena tadi mata kita lemah, sedangkan Allah pancarannya luar biasa. Jadi sehingga mata kita tidak mampu menembus untuk melihat Allah. Demikian juga tidak mampu menembus untuk melihat keagungan Allah. Nah, disinilah letaknya bahwa manusia tidak hanya bisa melihat dengan mata kepala, tetapi juga melihat mata hati. Kita bisa merasakan bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, dengan demikian maka kita akan merasa, kita sadar bahwa kekuatan yang kita miliki ini, kekuatan lahir batin, itu adalah pemberian daripada Allah yang Maha Kuasa. Rizki yang kita terima juga diberi oleh Allah yang Maha Pemberi rizki, Ar-Razzaq. Ya, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita sadar. Jadi kita menyadari bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Sehingga dengan demikian yang ada kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur dan bersyukur seterusnya. Nah, ketika kita ada musibah baru kita dituntut sabar. Ya, tapi musibah itu kan hanya sesekali. Sama dengan anak sekolah itu, kalau ujian itu kan nggak tiap hari ujian, sesekali ya, 1 semester sekali ujian. Nanti terakhir kalau sudah wisuda ya, menjelang wisuda itu ujian. Tapi sehari-harinya kan tidak diuji. Sehari-harinya hidup normal biasa. Kita juga begitu. Jadi sehari-harinya normal, kita hidup ini. Nah, artinya bahagia teruslah. Jadi kalau ditanya lebih banyak mana, bahagia dengan tidak bahagia, lebih banyakkan bahagia. Cuman kan kadang-kadang orang itu kalau bahagia seakan-akan waktunya singkat, sedikit waktunya, padahal lama bahagianya. Ya, tahu-tahu sudah pagi, tahu-tahu sudah 5 jam, nggak terasa. Tapi kalau orang itu menderita, Masya Allah, 1 jam itu udah rasanya seperti 1 bulan. 1 bulan rasanya udah seperti 1 tahun. Itu kalau orang menderita. Nah, bagaimana caranya, triknya agar supaya kita tidak merasakan seakan-akan waktu panjang, waktu pendek tadi itu? Kita menyadari bahwa jadwal kita ini adalah diatur oleh Allah. Kita ngikutin jadwal Allah. Ketika kita senang, ketika bahagia, kita ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sehat. Bangun tidur aja sudah alhamdulillah. Apa doanya? Masih ingat kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, bangun tidur kita alhamdulillah, bersyukur. Kenapa? Kita masih dibangunkan oleh Allah. Kan tidak sedikit orang tidur lanjut selama-lamanya tidurnya, nggak bangun-bangun. Nah, disinilah saudara-saudaraku sekalian pentingnya bahwa ketika kita secara mata kepala tidak bisa melihat Allah, maka kita melihatnya dengan mata hati, dengan mata batin, dengan basirah. Nah, disitulah maka seseorang akan bisa merasakan kebahagiaan hidup,
Jadi kebahagiaan hidup itu sekali lagi bukan karena melimpahnya harta, bukan karena banyaknya ekonomi, ya, bukan banyaknya duit, tetapi bagaimana hati itu merasa dekat dengan Allah. Dia masih sadar, dia masih ingat bahwa dia ini sedang disayang oleh Allah, diberi limpahan rahmat, diberi kebahagiaan oleh Allah. Nah, kalau kita sadar seperti itu, maka ujung-ujungnya adalah kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi kalau benar apa yang difirmankan oleh Allah, bahwa kita ini diciptakan sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, kita orientasinya untuk ibadah, ya, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nah, orang bisa mengabdikan diri kepada Allah itu kan kalau dia sadar. Kalau dia sadar siapa yang merintah kita, siapa yang mencegah kita, itu semuanya, kesadaran itulah yang namanya hidayah. Kesadaran itu semuanya lah yang menyebabkan kita menjadi orang yang tahu jalan. Ya, sesuai dengan doa kita kan selalu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang lempeng. Artinya kita nggak belok-belok. Lempeng kemana? Lempeng menuju Allah, ya, lempeng menuju surganya Allah. Oleh karena itu kita bisa melihat Allah bukan dengan mata kepala, karena mata kepala kita ini memang lemah, dhaif. Tadi diumpamakan seperti apa? Seperti binatang kelelawar yang tidak bisa melihat matahari karena silau. Ya, jangankan kelelawar, kita saja kalau misalnya jam 12 siang, di siang bolong kita menatap matahari ke atas, apakah kita bisa melihat? Tidak bisa, tidak kuat mata kita, kalah. Ya, itu orang kita nyebutnya silau. Ya, silau. Kenapa? Karena pantulan sinar matahari tadi itu yang menyebabkan mata kita semakin lemah, semakin tidak ada daya untuk melihat. Nah, agar supaya kita daya lihat kita semakin tinggi, maka kita mendekatkan diri kepada Allah, maka nanti Allah lah yang membuka mata hati kita, insya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir. Zikir itu kan bahasa kita kan bisa mengingat, bisa juga menyebut asma Allah, menyebut nama Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Semakin kita sering menyebut asma Allah yang disebut dengan kalimat thayyibah, maka disitulah kita akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan. Ya, baik, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.